Bukan permasalahan ditahan atau tidak ditahan, kan menarik. Ya kalau gitu ngapain memanggil Pak Hasto? Kalau ngapain manggil nanti di ujung? Karena ketika semuanya udah terkumpul. Betul, gitu dan ya. KPK ketika misalnya tersangka korupsi di KPK nggak mungkin tidak ditahan. Seperti itu. Ini ada apa? Ini benar-benar aneh juga. Jadi ketika Pak Hugo mengatakan ada drama dan sebagainya, ketika dikatakan kebetulan kok kebetulan banget gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Filah. Beberapa hari yang lalu rakyat Indonesia dikagetkan ya oleh peristiwa di mana Hasto Kristianto akhirnya datang ke KPK itu dengan status sebagai tersangka. Nah, yang bikin banyak orang itu penasaran kenapa bisa dengan status sebagai tersangka datang ke KPK tapi dipulangkan. Nah, hal ini menjadi aneh dan juga menjadi perhatian publik, menjadi sesuatu yang menarik. Bukan hanya di kalangan para masyarakat awam saja, tapi hal ini juga berlaku, keanehan ini sudah dilihat oleh salah satu mantan penyidik dari KPK yaitu Pak Yudi Purnomo. Di mana Yudi Purnomo ini sering sekali datang ke berbagai acara, itu dalam kapasitasnya sebagai ex-penyidik KPK, dan tentu saja karena cintanya dia dengan KPK, dia banyak sekali mengcover semua tuntutan atau semua asumsi yang dalam tanda kutip menjelek-jelekan KPK. Nah, tapi pada video kali ini sangat menarik karena memang Yudi Purnomo sendiri bingung. Dia merasa ada sesuatu yang aneh dengan tidak ditahannya Hasto Kristianto. Nah, bagaimana statement lengkapnya? Mari kita simak berikut ini. Mas, aku mau tanya, apa kira-kira sebagai mantan penyidik, apa alasan yang mungkin bisa diberikan kepada publik ketika seorang tersangka, bahkan dikatakan dulu sebelumnya kayaknya panas banget ya antara KPK dan PDIP atau Hasto lah. Nah, kemudian tidak ditahan, apa pertimbangan subjektif dan objektifnya? Ya, tadi internal dan eksternalnya. Tadi saya katakan ya, kita nafikan dulu alasan objektif dan subjektif. Tapi begitu KPK tadi mengatakan bahwa belum melakukan penahanan, belum ya, bahasanya adalah karena belum ada saksi-saksi lainnya bisa sebagainya. Untuk apa? Tapi udah tersangka. Ya makanya untuk apa udah jadi tersangka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ingat loh, ketika ada pemeriksaan saksi-saksi, itu kan sifatnya adalah pertama menambah alat bukti, yang kedua memperkuat alat bukti yang sudah ada, yang ketiga mengembangkan perkara. Bukan permasalahan ditahan atau tidak ditahan, kan menarik. Ya kalau gitu ngapain memanggil Pak Hasto? Ngapain manggil nanti di ujung? Karena ketika semuanya udah terkumpul. Betul, gitu dan ya. KPK ketika misalnya tersangka korupsi di KPK nggak mungkin tidak ditahan. Seperti itu. Ini ada apa? Dan KPK seolah-olah membiarkan ada pertarungan di pra-peradilan. Sebelumnya pikiran kalau misalnya ada pra-peradilan, kita akan segera melengkapi berkas sehingga ketika ada pra-peradilan kita sudah melakukan dakwaan sehingga gugur pra-peradilannya. Ini benar-benar aneh juga. Jadi ketika Pak Hugo mengatakan ada drama dan sebagainya, ketika dikatakan kebetulan kok kebetulan banget gitu. Gitu. Tapi kan kita tuh nggak ada kebetulan gitu kan. Baik. Ya, itulah tadi statement singkat ya yang kita ambil hanya khusus di bagian yang kita anggap paling penting pada topik video kita kali ini, di mana Mas Yudi Purnomo sendiri agak bingung dan aneh gitu loh dengan sikap dari KPK. Kenapa kalau memang belum ada dokumen yang lengkap, kenapa harus dijadikan tersangka? Dan andaikan memang belum mau ditahan, ngapain dipanggil? Jadi itulah beberapa keanehan-keanehan yang dilihat atau dicium langsung oleh ex penyidik KPK yaitu Yudi Purnomo. Nah, gimana menurut teman-teman semua di sini? Apakah ada sesuatu yang memang ganjil di KPK? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, sampai di sini dulu Aiden Project. Boleh memang kami ada salah kata atau salah data, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.